Oke, maaf saya ulangi. Untuk kategori 2, maka RPL-nya adalah 18 SKS. Artinya 18 SKS, Bapak Ibu mengumpulkan 3 tahun ke belakang. Ingat, 3 tahun ke belakang, jangan lagi nanya. 3 tahun ke belakang itu berapa? Dimulai dari tahun ajaran 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. 3 tahun. Artinya dari 2021 Juni atau Juli. Kenapa? Tahun ajaran. Juni-Juli 2021 sampai Juni-Juli 2024. Dah. Ini pendalaman materi Bapak Ibu semua, nama SKS, kemudian lokakarya atau pengembangan perangkat pembelajaran nama SKS, kemudian berarti pengalaman lapangan 7 SKS. Apa aja sih dokumennya? Nah, ada 5 dokumen yang harus disiapkan, 2 dokumen bagian pedagogi, 3 dokumen bagian profesional. Nah, apa itu dokumennya? Yang pertama untuk pedagogi itu ada 2, pelaksanaan tugas mengajar. Yang kedua, perangkat pembelajaran. Apa aja itu yang diupload? Ini dia. Kalau pelaksanaan tugas mengajar dibuktikan dengan SK atau ST mengajar selama diangkat menjadi guru. Perhatikan kalimatnya. SK atau ST mengajar selama diangkat menjadi guru. Jadi, lampirkan SK mengajar atau ST diangkat menjadi guru yang paling terakhir. Kalau ada PNS kan ada pangkat terakhir. Misalnya pangkat terakhirnya baru naik pangkatnya di 2020. Itu kan bukan dalam masa waktu 3 tahun, Bu. Boleh nggak? Boleh. Yang terakhir. Bu, kami P3K baru dapat SK pengangkatannya di 2022. Itu boleh nggak? Boleh. Yang terakhir. Bu, kami guru honor yang kontrak. Setiap tahun kami dapat SK pengangkatan di yayasan. Berarti tahun terakhirnya 2024. Nah, setelah hal lembaran itu selesai, baru surat keterangan mengajar atau SK mengajar yang per semester per tahun. Yang di situ ada nama Bapak Ibu mengajar di kelas berapa. Yang di situ Bapak Ibu mengajar materi apa, pelajaran apa. Nah, yang pelajaran itu, yang SK-SK itu, baru lain modelnya, bukan yang terakhir kayak SK sebagai diangkat sebagai guru. Tetapi, misalnya di sekolah itu SK ngajarnya itu dibuat 1 semester sekali. Maka kalau 3 tahun, ada 6 lembar SK atau ST mengajar. Kalau di sekolahnya, Bu, kami 1 tahun sekali cuman, Bu, pas naik kelas, udah ada SK mengajar. Saya ditugaskan di kelas 4 SD misalnya, mengajar guru PAI. Itu setahun sekali, Bu, nggak apa-apa. Berarti 3 lembar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Berarti nguploadnya kayak mana, Bu? Upload dulu SK diangkat menjadi guru 1 lembar, diikuti SK mengajar. Kalau per semester berarti 6 lembar di bawahnya. Kalau per tahun 3 lembar di bawah SK pengangkatan jadi guru. Dijadikan 1 file PDF. Ya, dijadikan 1 file PDF. Nah, SK atau ST mengajar itu sesuai ketentuan masing-masing sekolah. Makanya dibilang ada yang per semester, ada yang per tahun. Nah, masukkan ke LMS. Nah, ini dia. Nanti di LMS-nya misalnya SK tahun 2022, 2021, 2022, 2023. Ini misalnya, ini kan 2021-nya
ganjil. 2022 genap. 2022 ganjil. 2023 maaf 2022 ini genap. Ganjil. Kemudian di bawah lagi sampai 2024. 3 tahun. Nah, boleh dilampirkan pada bagian LMS. Nah, kalau tadi SK mengajar, sekarang penyusunan perangkat pembelajaran. Ada prota, ada promes, ada silabus, ada RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, instrumen penilaian. Itu semua. Kalau prota, berapa berarti kita kumpulkan? Udah pastinya? Kalau prota berapa kita kumpulkan? 1 tahun. 1 tahun berapa? 1 tahun 1, namanya prota. Ya kan? Berarti Iya. kita kumpulkan prota berapa? 3. 3. Oke. Kalau prosem atau promes? Ada 6. Ada 6. Benar. Materi ajar? Materi ajar berapa? 6 kan? Per semester pasti. Beda. LKPD 6. Nah, gitu. Ya, perhatikan semuanya. Nah, coba dengar dulu. Jadi kalau yang mau nanya nanti simpen aja dulu pertanyaannya biar mudah. Bu, saya dalam 1 semester, dalam 1 tahun ada ngajar 3 kelas. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apa ketiganya harus saya upload, Bu? Tidak. Pilih 1 kelas. Misalnya Bapak Ibu pilih kelas 5. Tapi harus konsisten. Protanya kelas 5, promesnya kelas 5, silabusnya kelas 5, RPP-nya kelas 5, dan seterusnya kelas 5 untuk 1 tahun pertama. Oh, 1 tahun kedua kami nggak di kelas 5 lagi, Bu. Udah pindah di kelas 3. Ya nggak apa-apa. Berarti tahun keduanya protanya kelas 3, promesnya kelas 3, silabusnya kelas 3, dan seterusnya kelas 3. Terus tahun ketiganya kami naik lagi kelas 6. Ya udah, ikutin semua di kelas 6. Terus Bu, kok RPP-nya gimana Bu? Apakah RPP-nya itu setiap pertemuan? Nggak usah. 1 pertemuan saja disubmit. Materi ajarnya pun 1 pertemuan saja. LKPD-nya 1 pertemuan saja per semester. Alat peraga atau media pembelajarannya kok ada per semester 1 aja. Instrumen penilaian pun 1 saja. Unggah file dijadikan 1 file boleh. Per tahun juga boleh. Ya, itu tadi. Nah, ini dia. Ini instrumen penilaian, boleh sekalian 3 tahun Bapak Ibu upload. Ini alat peraga 3 tahun, LKPD 3 tahun, materi ajar 3 tahun, RPP 3 tahun, dan seterusnya. Di LMS. Oke. Ini penilaiannya. Kalau udah sangat lengkap atau memiliki dokumen prota prosem atau promes, itu skornya 80 sampai 100. Kalau lengkapnya cuma 3 dokumen, 70 sampai 79. Kalau cuma 2 dokumen, 60 sampai 69. Dan seterusnya. Nanti ada rubriknya saya kasih nampak. Selanjutnya, profesional. Kalau tadi pedagogi ada 2 kategori. Nah, kalau profesional ada 3 kategori. Yang pertama, dokumen pengembangan kompetensi profesional. Yang kedua, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Yang ketiga, dokumen inovasi pembelajaran. Apa isinya? Ibu, Bapak, kok ada sertifikat, kok ada piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, KKG, MGMP, forum sejenis, forum ilmiah lainnya, silahkan di-upload. 1 semester ada 5 sertifikat.
Berarti kalau 3 tahun ada berapa Bapak Ibu? Berapa? 30. 30. Maka 30 sertifikat harus ada, usahakan. Kalau K1 60 mereka harus siapin. Bu, kayak mana Bu? Kami nggak ada Bu sampai 30. Ya saya nggak tahu, kalau misalnya nggak ada berarti nilainya sesuai yang nggak ada. Sesuai yang ada. Gitu. Bu, kalau diada-adain boleh. Ya, saya nggak tahu bilang lah kok masalah itu. Itu dikembalikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Kalau mau mencari rezeki yang halal dari yang halal-halal aja kita mulai. Jadi saya tidak merekomendasikan yang lain. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Bu, kami ada sertifikat pelatihan, silakan. Ada workshop, Bu? Ada, boleh. TOT boleh, Bu? Boleh. Terus ada seminar lokal sama nasional, boleh, Bu? Boleh. Piagam perhargaan, boleh, Bu? Boleh. SK panitia, boleh, Bu? Boleh. SK jabatan, boleh, Bu? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Bu, apakah harus semua di bidang pendidikan di sekolah? Enggak. Kalau Bapak Ibu jadi ketua Dharma Wanita, yang ibu-ibunya itu boleh, bapak-bapaknya jadi ketua geci di kampungnya atau lurah di kampungnya kok di luar. Nah, itu boleh di luar dari itu. Atau misalnya bapak-bapaknya jadi ketua panitia pemilihan umum misalnya. Boleh. Ibu-ibunya ketua majelis taklim. Boleh asal ada sertifikatnya. Nah, ini disubmit harus satu kegiatan satu. Satu sertifikat satu. Nih, dijelasin, diterangin. Semua bentuknya PDF. Bu, kalau misalnya kan Bu, saya kan ikutinya online kan Bu. Kan apa saya print lagi, terus saya scan lagi. Ya nggak perlu, justru yang udah online kayak gitu, PDF-nya udah bagus, nggak usah lagi di-scan. Ini ceritanya kalau belum di-scan. Dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Ingat, kalimatnya adalah dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Artinya hanya dokumen untuk administrasi. Surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Surat keterangan aja. Tentang ADM pembelajaran Bapak Ibu udah lengkap. Tentang ADM nilai Bapak Ibu udah lengkap. Tentang ADM peserta didiknya udah lengkap. Tentang ADM kegiatan ekstrakurikulernya sudah lengkap. Satu surat untuk satu semester. Berarti kalau 3 tahun ada berapa surat? Ada berapa surat? 6 surat. 6 surat keterangan dari kepala sekolah. Dilampirkan semua. Jadi apa aja isinya? Ini boleh ada yang bekerja pembelajaran, ADM nilai, ADM peserta didik, ADM kegiatan ekstrakurikuler, jurnal kelas, jurnal harian, jurnal penilaian, daftar hadir, jurnal ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah dokumen inovasi pembelajaran. Kalau Bapak Ibu ada buat modul, Bapak Ibu ada buat pedoman praktikum, Bapak Ibu ada buat PTK, Bapak Ibu ada buat video pembelajaran, silahkan disubmit, diupload sebanyak-banyaknya. 1 karya per tahun. Artinya kalau udah ada buat modul 1 tahun, udah perlunya 3 tahun berarti ada 3 karya. Bu, apakah semua? Bisa beda-beda. Karena kalimat di sini salah satu karya. Bisa jadi tahun pertamanya cuma buat modul, tahun keduanya buat PTK, tahun ketiganya buat video pembelajaran. Makanya saya bilang nanti mahasiswa udah harus punya YouTube. Karena udah mulai mau upload link YouTube. Jadi video pembelajaran Bapak Ibu semua udah mulai harus di-upload. Dah. Nanti ada juga surat keterangan dari kepala sekolah tentang salah satu karya inovasi. Jadi ada surat keterangan dan ada linknya. Jadi kalau buat modul silahkan diupload, buat pedoman praktikum silahkan diupload, buat
PTK silakan diupload. Jika buat video pembelajaran, videonya ditaruh di mana? Misalnya di YouTube. Berarti kalau di YouTube silahkan upload linknya. Nah, alat peraga atau instrumen silahkan buat buktinya. Nah ini boleh. Ini cara membuat dalam LMS untuk mengupload dokumen-dokumen tadi. Oke, ini skornya Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi pedagogi. Misalnya, selama 3 tahun Bapak Ibu mengumpulkan SK tugas mengajar tadi. Maka nilainya 85 sampai 100, bobotnya 4, berarti nilainya A. Kalau misalnya 3 tahun 2 tahun cuman, maka bobotnya adalah B dan seterusnya. Jadi nanti ada instrumennya. Jadi makin ke bawah nilainya makin E. Kalau nggak ada sama sekali nilainya E. Nah itu dia. Jadi ini nilai untuk transkrip nilai Bapak Ibu yang akan dibagikan pada saat Bapak Ibu dikukuhkan menjadi namanya siapa? SPDI GR. Guru profesional. Nah itu. Jadi kan kalau udah dibagi transkrip kok ada nilainya C atau E kan kasihan. Ya. Nah, ini penyusunan perangkat bahan ajar. Ini instrumennya kebetulan instrumen K1. Nanti akan saya share instrumen untuk K2. Nah, ini ada beberapa. Nah, untuk space di sini ini adalah space yang lama. Nanti seperti biasa kita masih masuk ke materi pelajaran pendidikan agama Islam. Pilihnya RPL. Kalau nggak salah menunya sekarang di sebelah kiri, nggak ada lagi di atas. Nanti Bapak Ibu cek. Nah, langsung ditambah data. Di sini ditambah data untuk pengalaman pembelajaran. Diupload. Kemudian silahkan diisi tahun SK mengajar atau tanggal SK mengajar. Kemudian tambah data untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian diisi juga komponennya sama choose filenya. Kemudian pengembangan kompetensi profesional. Ini yang surat-surat keterangan tadi. Silahkan ditambah data. Dan kemudian pilih kegiatannya apa, jenis kegiatannya apa, ini semua diisi. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengisi ini nggak bisa dalam satu malam. Besok terakhir kumpul, malam ini baru mulai, nggak bisa. Jadi kalau udah ada luang waktu kosong, kerjakan. Tup. Gitu. Bu, kami K2, Bu, nggak bisa kami luang waktu kosong. Jadi malam minggu, sebenarnya hari minggu, mau ke malam minggu tuh udah ada waktu luang sebenarnya. Cuman tadi malam saya masih melihat kelas K2 masih sibuk meresume sama analisis bahan ajar. Jadi nggak berani saya ganggu dulu, kasihan. Jadi hari ini makanya saya lihat dulu keadaan, sudah agak aman baru saya minta untuk Zoom. Oke, ya. Nah, ini diisi sampai selesai semua. Dan setelah selesai, jangan lupa diajukan penilaian. Ingat, perhatikan, harus ada kalimat ajukan. Kalau tidak diajukan penilaian, kita tidak bisa datanya dikirim ke dosen. Dosen nggak bisa lihat. Jadinya nggak bisa nilai. Bu, kenapa Bu? Saya udah upload. Di mana Bapak upload? Di mana Ibu upload? Kami belum dapat kok. Kami belum nampak. Rupanya belum diajukan penilaian. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Jangan dibuka dulu suaranya. Saya ajarin kan raise hand-nya kan? Boleh, silahkan ada yang mau raise hand. Biar kita lihat siapa yang mau bertanya. Udah paham semuanya? Lupa, Bu, caranya gimana? Di mana cara raise hand? Oke, di bawah itu kan ada tulisannya raise hand. Ada? Ya, Pak, Bu Ade Wiki ya. Oke, bagus. Pertama Bu Revi dulu, baru Ade Wiki, baru Bu Reva. Revi sama Reva ini kembar ya? Enggak, Bu, beda. Oh beda. Saya kira kembar.
Baik, silahkan Bu Revi dulu, baru nanti dilanjutkan Ade Wiki. Bu Revi di rename dulu dong namanya, saya nggak tahu itu kelas Anda siapa. Di rename dulu sebelum bicara. Berarti Pak Ade Wiki dulu. Pak Ade Wiki, silahkan Pak Ade. Nah, Pak izin Ade. bertanya, Bu. Oke, silahkan Pak Ade. Sambil Nah, menunggu Bu ini kan Revi. tadi Bu ada bilang suruh upload SK, gitu kan. Itu SK kami kan per tahun nggak, sempat di semalam yang udah pernah ditanyakan. Itu SK per tahun dia uploadnya satu-satu kan, Bu? Nggak langsung tahun 1, 2, 3, nggak kan, Bu? Nah, jadi dia ada 2 pilihan. Boleh sekalian diupload, boleh 1 tahun 1. Jadi tadi Kalau kami kan tarifnya SK-nya ini satu file gitu kan, Bu. Satu file, cuma satu lembar aja. Jadi kan satu aja gitu kan, Bu. Per tahun di uploadnya gitu. tahun, ya, bukan jangan sampai 3 tahun 1 SK, itu nggak boleh. Nah, enggak, karena kan memang saya sudah upload gitu kan, Bu. Nanti takut Iya, salah kan. enggak. Asal udah sesuai dengan koridornya nggak masalah. Ada lagi Makasih, Bu. Pak Ade? Aman, Bu, udah, Bu. Aman, oke. Aman kali pun, ya kan Pak Ade? Sekarang Ibu Revi, silahkan Ibu Revi ada yang mau disampaikan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi tadi kan Ibu sudah memaparkan ya yang masalah RPL ini. Tadi di akhir kan ada menu ajukan ya Bu ya, kalau Revi tidak salah. Ya, Nah, jadi kan Bu, misalnya seperti ini, tiba-tiba di saat kami memasukkan file, ternyata salah pula yang kami masukkan itu Bu. Nah, apakah sebelum atau sesudah mengajukan file tersebut, apa masih bisa kami tukar atau kami ganti gitu Bu, dari yang kesalahan yang kami buat oh tadi? bisa diganti bisa. Oh, diganti. Berarti diganti itu sebelum ajukan. Ya, sebelum diajukan baru bisa diganti. Pokoknya kalau udah diajukan penilaian nggak bisa diganti. Makasih banyak. Baik, terima kasih Bu Revi. Selanjutnya Ibu Reva. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ini menyangkut dengan prota. Kan seperti yang Ibu bilang, kalau prota itu kan harus konsisten satu kelas. Nah, prota itu setiap tahunnya hampir sama. Jadi, apakah itu cuma diganti tahunnya aja gitu, Bu? Ya, itu terserah. Pokoknya yang sampainya di kita, perotanya ada 3, tahun 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. Kelasnya terserah. Pokoknya intinya adalah kita menerima 3 tahun. Mau apa nggak dibaca? Dibaca nanti. Makanya yang ahlinya adalah dosennya terkait dengan pedagogik. Gitu. Begitu Ibu Reva. Ada lain Bu Reva? Nah, itu sementara itu dulu, Bu. Baik. Saya pikir. Baik, Ibu Masna. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Mas. menanyakan ini ya, Bu. Terdengar, Bu? Terdengar. Ini, Bu, masalah sertifikat ini, Bu, kan. Yang 2021 itu kan nggak ada, Bu. Kebetulan di 2024 ini banyak kali sertifikat memburu Ya sertifikat. udah kan. upload. Maka, upload, maksudnya menutup nggak, Bu, untuk yang 2021 ini? Nggak tahu Bisa bilang juga. Nanti kita hitung. Dosen yang hitung. Berarti boleh masukkan semua terus, Pak. Ya, Bu. masukkan semua apa yang ada. Kadang pun tertutupi kita nggak tahu kan karena nanti kan ada dihitung skornya ya. Jadi ketika dilihat skornya, oh ternyata ini tertutupi dengan itu. Karena nanti pas kita begini, Bapak Ibu kan udah upload tuh. Nanti kan dia ada masuk ke sistem. Nah, Ya. di sistem itulah yang terbaca apa namanya? Di sistem itu terbaca langsung poinnya berapa. Nah, kayak gitu. Jadi Berarti kalau kosong 2021 karena banyak itu apa, Bu? gimana? Kalau makanya saya bilang tadi, kalau tidak ada berarti memang apa namanya nilainya tidak sempurna sebenarnya. Tapi apakah dengan yang ada di tahun 2024 yang banyak itu, walaupun sudah sampai 30 biji, itu tertutupi apa enggak? Nah itu nggak tahu karena nanti di sistem. Karena dimasukkan misalnya atas nama mahasiswa ini kita masukkan tahun sekian atau sekian. Sistem yang langsung menghitungnya. Gitu. Dosen hanya menginput.
Nah, ini saya Iya. coba share. Coba Pak Ibu perhatikan sistem penilaiannya khusus K2. RPL baru saya ini. Iyalah. Sebentar lagi loading ya. Oke. Pengembangan kompetensi pedagogi. Nah, ini ada nilainya dari A, B plus, B, C plus, C, D. Kemudian E kalau memang nggak ada sama sekali. Apa disampaikan ya? Dia dapat A kalau misalnya dokumen mengajarnya tersedia 6 tahun. 6 tahun, 6 semester. Kalau misalnya cuma 5 semester yang ada, 1 semester nggak ada, berarti B plus. Khusus untuk ini ya, untuk pengembangan kompetensi pedagogi, ingat. Kemudian kalau misalnya 4 semester B, 3 semester C plus, dan seterusnya. Dah, sekarang penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, kalau misalnya ada 6 semester lengkap, ini A. 5 semester, B plus, dan seterusnya. Inilah yang tadi saya bilang. Makin kemari, makin turun, maka skor nilainya juga turun. Nah, ini pengembangan kompetensi profesional yang kedua. Sama juga terkait sertifikat. Kalau lengkap selama 6 semester, maka ini. Kalau cuma 5 semester ini, 4 semester ini, 3 semester, 2 semester, 1 semester. Kalau nggak ada sama sekali, maka dia E. Atau 0. Ini dokumen administrasi, sama. Kemudian yang terakhir, inovasi pembelajaran tadi. Kalau ada 3, karena dia setahun 1, maka langsung A. Kalau ada 2, maka B plus. Kalau hanya ada 1, dia B. Dokumennya ada, tapi nggak sesuai. Nah, itu C plus. Kemudian kalau nggak ada sama sekali, 0. Atau E. Nah, itu tadi untuk terkait penilaian khusus K2. Oke, Bu Nur Hayati dari Langbir K2. Silahkan. Ya, Bu Nur Hayati dari Langbir Tadi K2. kan di pengembangan kompetensi pedagogi kan ada, ya Bu, tadi kan di pengembangan kompetensi pedagogi kan ada 2 surat. Yang pertama, SK pertama diangkat menjadi guru kan. Ya, Kedua, SK pembagian tugas, bukan? Ini kami, saya ya, yang udah upload SK pembagian tugas. SK diangkat menjadi guru, belum diupload, boleh ditambahkan kemudian, Bu? boleh ditambahkan terus sebelum diajukan penilaian. Berarti SK pertama, SK Ya, terakhir nggak usah. SK pembagian tugasnya kan sudah diupload 6 semester. Nah, SK mengajarnya kan belum. Ya. SK ditetapkan sebagai guru itu untuk dalam mengajar itu kan belum kan, makanya yang itu disusul saja uploadnya berbeda boleh. Kan ada beda file-filenya bisa diupload. Gitu. Oh, berarti SK diangkat pertama sama SK terakhir, Bu ya? SK yang paling terakhir Makanya aja, sekarang, jangan diangkat pertama. Kalau diangkat pertama nanti banyak. oh, Tapi yang diangkat terakhir, yang nah kayak gitu. Dia kan ada baik, upgrade Bu. SK-nya kan, pengangkatan kan. Ya, Nah, iya, yang karena paling sekarang terakhir aja nggak apa-apa. Biar ada jangan. 3B. Ya, Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, Ibu Siti Aisyah, silahkan. Ya, baik Bu, ini sedikit Bu saya mau bertanya masalah sertifikat tadi kan. 1 semester kan minimal 5 kegiatan atau 5 sertifikat kan. Di situ kan tadi ada saya lihat 1 sertifikat sama dengan 2 JP per kegiatan. Jadi 1 semester itu 10 JP. Misalnya bukan kita kan ada nih 1 kegiatan kita ikutkan 1 sertifikat. Di situ kan tertulis misalnya 32 JP. Apakah itu bisa diupload satu saja atau bagaimana, Bu? Ya, betul. Kalau itu berarti nilai lebih. Kadang upload saja, tetapi kemungkinan bisa menutupi yang kekurangan yang lain. Nah, dia kan memang ada yang 32 JP, ada yang 2 JP. Jadi lihat di kolomnya, apakah ada kolom yang menyatakan per JP-an itu.
Karena nanti kalau kita udah masuk ke sistem, kita upload di sistem para dosen, kemungkinan dia terhitung secara otomatis yang 2 JP, yang 32 JP. Nah, itu nanti. Kayak pertanyaan siapa tadi saya lupa. Jadi apakah bisa menutupi? Nggak tahu, nanti kita lihat di sistemnya. Jadi dosen yang menilai. Iya, baik. Ya, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu Revi, lagi silakan. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Ini juga mengenai sertifikat ya Bu ya. Jadi kan Bu, seperti ini saya contohkan sertifikat yang saya punya itu salah satunya adalah sebagai pendamping FLS 2N Bu. Jadi kan itu kan kita tuh nggak tahu itu Bu berapa nilai jam. Kan 2 JP misalnya kayak kalau di sertifikat kan ada gitu Bu yang 2 JP atau berapa JP lah Bu ya. Sedangkan ini kan tidak tahu kita Bu ya, maksudnya berapa JP, apa itu bisa dipakai Bu? Bisa, bisa. Yang tidak ada tertulis JP juga boleh diupload. Jadi jangan sampai kayak misalnya dia sertifikat sebagai panitia pelaksanaan maulid di kampung misalnya nih ya. Misalnya itu kan nggak ada ini yang nggak ada JP-nya. Tapi itulah namanya pengabdian terhadap masyarakat. Itu juga kita terima yang kayak gitu. Bu, mohon maaf Bu, satu lagi Bu, mengenai video pembelajaran ya Bu ya. Tadi kan video yang di inovasi pembelajaran. Jadi kan tadi dituliskan bahwa satu karya itu per tahun. Jadi tadi juga ada pilihan, kalau Revi tidak salah, ada modul ya Bu ya? Ya, Modul boleh atau. modul atau video pembelajaran. Berarti kalau 1 tahun 1 karya, berarti kan kami uploadnya itu 3 karya ya Bu ya? Ya. Jadi maksud Revi seperti ini, apakah misalnya di tahun pertama kami mau upload modul, kemudian tahun kedua dan ketiga itu video, apakah boleh seperti Boleh, itu Bu? berbeda boleh. Jadi sudah Oh, saya berarti bebas. katakan kalau misalnya di tahun pertama itu PTK, tahun kedua modul, tahun ketiga video itu boleh. Tidak harus berurutan semua video, berurutan semua PTK. Jadi boleh. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, kita masuk ke PBL. Ini PBL ini hal yang terpenting. Saya bukan takut takut Bapak Ibunya nanti gimana ya, tidak tepat sasaran. Jangan sampai kewalahan kita di akhir. Ya. Ini saya izin untuk share screen lagi. Bapak Ibu di modul 1 sudah memperoleh LK 1.1. Di modul 2 sudah dapat LK 1.2. Dan besok Bapak Ibu masuk ke PBL LK 1.3. Betul kan? Nah, supaya nggak jauh melangkah salahnya, coba kita perhatikan. Saya loading ya. Ini kan instrumen LK 1.1. Ini saya ulangi lagi, semoga yang disampaikan para dosen itu udah masuk ke Bapak Ibu semua. Ya, semoga maksudnya Bapak Ibu menerimanya pas gitu. Coba perhatikan. Oh Allah, astagfirullah. Sorry. Ini, oh masih bisa, ini K1 nih. Sebentar ya, jangan saya salah. Oh ya, sama. Cuma nanti ininya beda, siklusnya ada satu lagi. Baik, coba perhatikan. Waktu di modul 1, Bapak Ibu ada LK11 mengerjakan identifikasi masalah pembelajaran. Itu di modul 1 kerjaannya cuma ini di PBL. Di modul 2, karena masalahnya sudah ada, dan masalahnya sudah diidentifikasi, maka kita lanjut ke tahap yang hijau ini. Eksplorasi penyebab masalah melalui review literatur dan realitas. Kemarin tahap kedua Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu lanjutin lagi. Analisis penentu penyebab masalah. Nanti modul 4, ini penetapan solusi masalah, evaluasi, dan refleksi terhadap pemecahan masalah.
langkah dan solusinya. Jadi semua berhubungan. Masalah dari sini Bapak Ibu ambil, diselesaikannya di solusinya sampai sini. Jadi masalahnya sama di sini sama, ditarik kemari, tarik kemari, sampailah kemari. Dah, bagaimana yang dimaksud dengan masalah tersebut? Kita perhatikan. Semoga yang disampaikan oleh para dosen itu memang udah mantap. Oke, kita lihat. Yang pertama, ini kan apa namanya? Nah, ini kan pertama kalian Bapak Ibu punya permasalahan di sekolah terkait konsep literasi, numerasi, strategi, kurikulum, asesmen, dan lain-lain. Itu atau, jadi boleh ambil masalahnya. Setelah ada masalahnya, kita identifikasi apa sih ternyata penyebab masalah yang di sini tadi. Masalah di sekolah, masalahnya masalah yang dihadapi siswa, masalah yang dihadapi terhadap pembelajaran PAI di sekolah. Setelah itu dianalisis identifikasi masalahnya. Jadi masalah di sini tidak ada, jangan sampai masalahnya berkaitan dengan gurunya nggak sanggup mengajar, enggak. Tapi memang siswa. Target kita siswa dan pembelajarannya, proses belajar mengajar. Nah, di sini ngapain? Lakukan analisis berdasarkan masalah di kolom kedua, kemudian lakukan tindak lanjutnya. Nanti saya kasih contohnya. Nah, perhatikan saya ini, saya blok. Yang di sini Bapak Ibu, yang di sini, di LK11 di copy. Pindahkan ke LK12, paste di sini. Ini yang pertama. Kemudian paste di sini. Ini yang kedua, paste. Kalau tulisannya paste baca. Apa yang kita lakukan setelah di copy paste di sini? Yang pertama, untuk modul 2 kemarin, kita kan mau melihat kajian literatur dari masalah tersebut dan kajian realitas dari masalah tersebut. Masalah A tadi yang sama. Apa maksudnya, Bu? Kajian literatur itu kita melihat pendapat ahli dari jurnal boleh, dari buku boleh. Menurut teori ini bahwasannya bla 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 bla. Oh, di mana kajian pustakanya? Tulis di sini. Nah, kemudian ini dianalisis berdasarkan masalah utama tadi yang paling atas dan kajian literatur ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Ini bahasa Bapak Ibu semua. Analisis masalah di sini terhadap kajian literatur di sini. Yang kedua, masalah yang sama tadi. Kalau di atas itu kajian literatur, sekarang kajian realitas. Ambil narasumber, diwawancarai kemarin. Ini apa jabatannya, misalnya kolega guru, kepala sekolah, tanggalnya, tanggal wawancaranya kapan. Ya tanggal hari ini kok, hari ini wawancara kok. Kemarin-kemarin, jangan dibuat sebulan yang lalu sebelum kuliah. Pukul berapa, tempatnya di mana. Bu, kalau via HP boleh. Kemudian dianalisis antara, kalau yang di atas ini dianalisis dari masalah ini terhadap kajian literatur. Kalau yang di bawah, ini dianalisis antara ini terhadap kajian realitas. Itu modul 2 kemarin. Kalau ada yang masih kurang tepat, kalau bisa diperbaikin dari awal nggak apa-apa. Nah, besok Bapak Ibu PBL masuk ke langkah 3. Yang mana langkah 3 ini? Besok ya. Ini K2 besok. Analisis penentu penyebab masalah. Ini dia. Nah, yang mana analisis penentu penyebab masalah?
Kan ada yang di sini tadi, yang di LK1.2 nih, analisis eksplorasinya. Yang di sini di copy paste kemari. Nih, di copy paste kemari. Setelah itu, uraikan analisisnya atau faktor penentu penyebab masalahnya apa sebenarnya yang timbul? Apa yang muncul setelah ada masalah ini kira-kira? Maka kita simpulkan. Ini sampai ini besok Bapak Ibu ngerjainnya di sini, jangan salah. Dah. Hari Kamis itu masuk ke modul 4 PBL-nya. Supaya nggak lupa sekalian saya bilang. Bapak Ibu masuklah ke penetapan solusi masalah, evaluasi dan refleksi terhadap pemecahan masalah, langkah dan solusinya. Apa Bu? Sama. Yang di atas tadi, yang sebelah kanan tadi, di copy di sini. Jadi kayak PBL tuh siklusnya kayak ini Bapak Ibu, Z ya. Ini modul 1 zigzag ke bawah. Modul 2 zigzag ke bawah. Modul 3 zigzag ke bawah. Pindahin kemari ini. Dipindah kemari. Uraikan solusinya. Kemudian buat kajian literatur sama analisis empiriknya. Bu, apa itu kajian literatur? Cari di Google. Kajian literatur itu apa? Analisis empirik apa? Cari di Google. Kemudian buat kesimpulannya. Kesimpulan solusi masalah berdasarkan penyebab yang ada apa? Kemudian uraikan evaluasi solusi berdasarkan solusi masalah, baru kesimpulannya. Kemudian lakukan penarikan berdasarkan evaluasi, refleksikan, baru penarikan kesimpulan. Contoh paling mudah dalam kesehatan, saya kalau dalam PAI nggak berani saya bilang dulu, takut saya salah ilmunya. Karena saya kan S1, S2, S3 pendidikan matematika. Jadi saya takut salah. Di sini Bapak Ibu. Kalau ini LK11, misalnya jenis permasalahannya demam. Ya, biar mudah nih. Jenis permasalahannya adalah demam. Masalah yang diidentifikasinya apa? Minum es kebanyakan. Yang kedua, identifikasi masalahnya hari sangat terik atau hari sangat panas. Yang ketiga, saya tidak makan nasi dalam sehari. Isi jajan aja maksudnya. Itu identifikasi masalah. Sekarang analisis berdasarkan masalah yang ditemukan dengan pengalaman siswa. Itu apa? Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengalaman peneliti sebelumnya bahwa jika kita minum es di hari yang terik, maka kemungkinan akan menyebabkan demam, flu, dan sebagainya. Bagaimana tindak lanjutnya? Ini ada kata-kata tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah sebaiknya kita meminum air hangat terlebih dahulu sebagai P3K-nya pertolongan pertama untuk sakit demam. Nah, kayak gitu. Nah, yang di sini tadi yang terkait dengan minum air hangat, terus berdasarkan pengalaman bahwasanya kalau misalnya demam itu diakibat kalau minum es di hari panas bisa mengakibatkan demam, itu di copy paste ke sini Bapak Ibu LK1.2. Oh, ada kajian literaturnya. Apa kajian literaturnya? Menurut pendapat teori ahli kesehatan, berpendapat bahwa kalau misalnya meminum es pada suhu yang sangat tinggi 0 derajat, kemudian hari juga sangat panas, maka akan membuat kesehatan kita tidak baik. Nah, itu menurut siapa? Tulis di sini. Nah, kita analisis ini pakai bahasa kita. Dari pendapat ahli tersebut dikuatkan bahwa kita harusnya meminimalkan minum air es dan usahakan minum air biasa. Itu bahasa kita boleh lah. Nah, bagaimana dengan kajian realitas terhadap si demam tadi? Bapak Ibu mewawancarai seorang dokter, namanya misalnya Dokter Rahmi, bisa gitu. Kayaknya saya dokter ya. Dah, waktu wawancaranya kapan? Pertanyaan, Dok, kenapa ya bisa terjadi demam?
Nah, ada jawabannya. Dianalisis jawabannya si dokter dengan masalah kita tadi. Masuk ke LK 13 besok. Kan udah dianalisis ini tadi bahasa kita dengan jawaban dari jurnal, teori-teori, dan jawaban juga dari dokter. Berarti akar penentu penyebab masalahnya tersebut yang muncul apa? Oh, ternyata akar penentu penyebab masalahnya akibat virus dan bakteri yang dimunculkan ketika diminum air es sangat dingin sehingga tubuh tidak dapat menerima. Apa masalah yang timbul? Masalah yang timbul badan terasa pusing dan suhu badan panas hingga mengakibatkan demam. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa akar penyebab masalahnya adalah virus bakteri demam. Ya kan? Nah, virus bakteri demam itu dipindahkan ke LK 1.4. Tetap di sini. Gimana solusinya? Solusinya minum obat atau antibiotik dari dokter, minum air hangat yang banyak, dan memakan makanan yang bergizi. Misalnya gitu kan. Kasih kajian literaturnya. Baru analisis secara empiriknya. Nah, di sini kita buat kesimpulan. Apa sih solusi terhadap permasalahannya? Bahwasannya solusinya adalah air putih biasa lebih baik diminum setiap hari sebanyak 8 liter untuk mengurangi dehidrasi dan demam tinggi. Nah, apa kesimpulannya? Dijelaskan sampai bawah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir. Kalau mengumpulkan tugas, kalau tadi udah saya jelaskan bagaimana cara menulisannya, ini cara mengumpulkan tugasnya. Kan template udah ada Bapak Ibu, jangan diubah. Template-nya harus seperti ini semua diupload. Ini template-nya, ini template-nya, ini template-nya. Ini juga template. Yang boleh dihapus ini nanti, karena Bapak Ibu kan mau ngisi. Yang ininya aja dihapus. Tulis yang biasa tulisan Bapak Ibu, itu boleh dihapus. Supaya apa? Ini petunjuk, supaya Bapak Ibu mudah. Nah, untuk kalau kelas sebelumnya saya sampaikan, kalau untuk mengumpulkan LK 1.2 harus ada LK 1.1. Kenapa? Kan tadi saya bilang sistemnya Z. Jadi dosen bisa melihat yang ujung kiri ini sama nggak dengan di LK 11 ujung kanan. Nah, berarti kalau besok Bapak Ibu mengumpulkan LK 1.3, maka harus mengumpulkan LK yang di atasnya, yaitu 1.2. Kenapa? Dosen mau lihat apakah yang di sini di LK 1.2 ini sama nggak dengan di LK 1.3 yang sebelah sini. Walaupun penulisannya nggak copy paste, tapi pemaknaannya tujuannya sama, itu boleh juga. Nah, nanti di LK 1.4 Bapak Ibu harus melampirkan 1.3 supaya dosennya mudah melihat apakah yang di atas ini sama. Yang di sebelah kiri ini sama dengan yang di LK 1.3 di atas. Nah, begitu sistem PBL kita. Bu Rahmi, apa sih tujuan PBL ini? Ini nanti bulan 9 Bapak Ibu PPL. Sebelum PPL ada lokakarya. Lokakarya itu Bapak Ibu buat PTK, itulah latar belakang masalahnya. Tinggal ditulis, dijabarkan kayak apa tuh namanya? Kayak pendahuluan, latar belakang masalah itu dijelaskan. Inilah yang kita buat PBL ini. Jadi makanya saya bilang harus sebaik-baiknya, sebetul-betulnya. Daftar pustakanya harus betul, hasil wawancara juga harus betul. Kenapa? Nanti tinggal upload. Tinggal kita ketik di Word yang mudah. Karena pas PPL, Bapak Ibu, disitulah penelitian terkait PTK. Jadi sambil PPL, sambil penelitian PTK, kemudian sidang. Jadi langsung sidang, gerakannya cepat. Tap-tu. Gitu. Baik. Ada yang mau ditanyakan terkait PBL? Boleh raise hand, memberikan react. Ada yang mau bertanya terkait PBL?
Nanti ini YouTube-nya akan saya upload di PGIAIN Lusmawe. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh diulang-ulang terkait RPL dan PPL. Baik Pak Ade, silahkan Pak Ade. Izin Bu, ini kameranya bermasalah Bu, makanya gelap. Kan tadi kata Ibu formatnya itu tidak boleh dihapuskan gitu kan Bu kan. Artinya instruksi-instruksinya juga tidak boleh dihapuskan gitu kan Bu kan. Nah, itu kejadian di kami di PBL modul 1 itu plagiasinya tinggi Bu jadinya. Kejadiannya seperti itu Bu. Jadi waktu itu kami diinstruksikan sama dosen modul 1 untuk menghapus itunya, menghapus instruksi-instruksinya supaya tidak terjadi plagiasi gitu. Karena gitu terjadi seperti itu memang plagiasinya tinggi Bu kami kejadiannya. Ya, nanti akan saya kirim formatnya sama wali kelas. Untuk itu Bapak yang akan Bapak Ibu isi, kenapa? Supaya mengurangi plagiat. Jadi nanti udah ada saya siasati, semoga tidak terjadi plagiarisme yang tinggi. Jadi ada format yang saya kirimkan nanti ke grup, yang Word itu aja yang Bapak Ibu gunakan. Insya Allah. Karena kemarin itu udah saya tanggulangi di LK 1.2 Pak Ade. Alhamdulillah tidak terjadi plagiarisme yang tinggi. Baik, Bu Revi, silahkan. Terima kasih. Ini mohon maaf karena di sini mati lampu, jadinya saya agak gelap, Bu ya. Bu, jadi seperti ini. Sebenarnya pertanyaan tadi udah alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian mengenai PBL tadi. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa ketika kita upload misalnya di modul kedua, itu kan harus ada yang modul satunya. Jadi kan langsung berurutan. Menurut Ibu bagaimana tips and triknya supaya kami itu bisa cepat? Kalau dulu tuh Bu kan Revi misalnya kayak copy dari yang pertama itu ke yang kedua gitu Bu. Yang modul 1 Revi atas kemudian baru isi yang modul 2. Bagaimana tipsnya untuk memudahkan begitu Bu? Apakah kita gabungkan filenya atau bagaimana gitu supaya kita itu tidak mau udah paham makasih saya. ya. Jadi kan yang dikumpulin nanti kan PDF ya kan? Nah, kalau yang dikumpulkan PDF, Bapak Ibu fokus dulu dibuat di LK 1.2. Ini kan besok 1.3 salah bilang. LK 1.3. Udah fokus LK 1.3 buat di PDF kan. Kemudian ada LK 1.2 tadi di PDF kan kembali, kemudian digabung, di merge. Digabung saja di aplikasi I Love PDF bisa. Nah, kayak gitu aja. Tidak usah di copy paste pindahin ini kemarin, nggak usah. Nanti ya rusak double soalnya. Gitu. Kemarin itu kan posisinya kami tuh nggak tahu apakah bisa digabungkan PDF atau enggak, bukan. Jadi ya kami mengcopy yang modul 1 ke modul 2 seperti apa-apa. itu. Ini kan udah tahu, udah boleh silakan menggabungkan. Berarti kan besok kan udah masuk modul 3 PBL LK 1.3. Nah, Iya, berarti udah siap-siap terus LK 1.2-nya di PDF kan untuk digabungkan. Iya. Baik, Bu, makasih banyak ya, Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi? Ibu Nur Hayati, silahkan. Tadi kata Ibu kan LK 1.1, 1.2 semuanya kan digabung, Ibu kan? Kan nggak dengar. Ayo. Kalau LK 1.2 yang digabung yang di atasnya, berarti LK 1.1 saja. Kalau LK 1.3, maka yang digabungkan yang di atasnya aja, 1.2. Kalau LK 1.4, maka yang digabungkan yang di atasnya saja, 1.3. Nanti kan ada modul profesional ya Bu Nur Hayati dan teman-teman semua. Ada 6 modul, ada 6 LK. Maka kalau ada 1.6, yang dimasukin 1.5 saja. Gitu. Oh ya Bu, berarti nggak digabung LK-nya Bu ya? Digabung, Kalau tapi yang paling atas saja. Oh, takutnya kan kalau digabung LK, di situ kan ada dibuat maksimal 500 KB ya. Takutnya kelebihan. Nanti bisa dikompres. Makanya saya cuma mengambil 1 LK saja.
Jadi yang di Baik. atasnya. Kalau LK 2.6 nanti di profesional, maka yang dimasukkan 2.5 saja. Kalau 2.5, maka yang dimasukkan 2.4 saja dan seterusnya. 1 LK di atas dia. Tuh. Baik, Bu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Diam-diam baik K2 ini. Jangan pula tambah kolesterol, udah saya jelasin. Semurat dan semurat. Bung Nek, Bu. Oke, Bu Masna, Bu Masna silakan. Begini ya, Bu. Di LK.1 kemarin tuh kami udah buat di kolom yang kedua itu masalahnya dari guru, bukan? Terus direvisi sama dosennya, disuruh buat pesertanya yang di situ. Masalah dari guru yang masuk Bu Masna kayak mana? Coba jelaskan. Pertama kan kami buat masalah di kolom pertama. Terus di kolom kedua itu pertama kami buat masalah peserta didik. Peserta didik ini apa namanya, kurangnya minat peserta didik memahami tentang cara berwudu. Nah, pertamanya di situ kami buat. Terus pas sudah kami kirim terus disuruh revisi bahwa di situ peserta dibilang situ masalah jadi dari gurunya, kata Bapak kemarin. Jadi kami guru yang kami buat di situ. Jadi Maksudnya dosennya menyarankan itu masalahnya dari guru, bukan dari peserta, kayak gitu. Karena putus-putus tadi suara Bu Masna. Nah, kan betul? Ya, Bu Masna nih terputus suaranya. Jadi tadi saya nggak terdengar sekali permasalahannya. Iya. Gimana coba Bu Masna ulang sekali lagi, coba yang disarankan oleh dosen aja jelaskan. Yang disarankan oleh dosen di LK 1.1 di kolom kedua bukan peserta, tetapi masalahnya dari guru, dibilang sama dosen. Pertama kami buat masalahnya peserta didik, kemudian disuruh revisi. Katanya di sini bukan peserta, di sini gurunya, yang masalah gurunya ditulis, dibilang sama dosen tersebut. Oh gitu. Emang di kolom pertama Bu Masna tulisnya apa? Di situ masalahnya peserta didik sulit memahami cara berwudu dengan benar. Itu di kolom pertama? Ya, kemudian di kolom kedua saya tulis di situ peserta didik kurang memahami cara berwudu dengan benar. Kemudian disuruh revisi, ditulis di situ metode mengajar kurang tepat. Berarti masalahnya dari Oke, udah paham saya maksudnya. Jadi maksud dosennya mengarahkannya begini Bu Masna. Kan masalahnya adalah peserta didik kurang memahami langkah berwudu ya. Nah, di situ cara berwudu. Nah, sedangkan di situ diarahkan bahwasannya guru harus memodifikasi atau guru kurang memodifikasi pendekatan pembelajaran sehingga siswa tidak paham bagaimana cara atau langkah berwudu. Itu kalau saya udah tepat sebenarnya maksudnya. Dan tambahan yang dari Bu Masna juga tepat. Peserta didik harus sering praktek terkait ini. Kurangnya praktek peserta didik dalam pembelajaran berwudu. Itu mungkin. Ya, jadi kita sama-sama itu sebenarnya benar sih dari dosen yang benar, dari Ibu juga benar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Nggak ada? Udah beres? Udah semua? Ya, pokoknya saya nggak mau lah ini apa namanya, nggak mau nanti udah pada kolesterol habis ini ya, habis PPG ya. Bu Raudah kemana ini? Bawa mobil ya? Hati-hati tuh, jangan nanti apa udah bawa mobil di jalan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa. Ya, baik. Lagi nyetir. Itulah hati-hati nih, hati-hati, jangan itu. Iya. Oke. Baik, teman-teman semua, ini kelas Aceh Selatan K2 ada 14 orang ya. Kemudian kelas Langbir, Langkat Biren K2 ada 19. Maka ada 33 orang.
Saya berharap 33 orang ini masuk sama-sama, selesainya sama-sama. Ya. Jadi saya berharap juga Bapak Ibu semua dikukuhkan Amin. sama-sama. Saya Amin. nggak mau nanti Amin, ada ya yang Rabbal Alamin. tinggal. Saya nggak mau nanti ada yang nggak lulus. Jadi bagaimana caranya? Kembali ke itikat Bapak Ibu, niat Bapak Ibu tuh sebenarnya ikut ini untuk apa? Udah capek Pemda bayar, jangan Bapak Ibu sia-siakan. Susah loh masuk PPG. Orang beribu-ribu orang itu bertahun-tahun menunggu PPG. Bapak Ibu udah di sini tapi disia-siakan. Maka saya sampaikan usahanya harus diperkuat terkait PPG ini. Saya mau Bapak Ibu berusaha sekuat tenaga. Manajemen waktunya harus benar-benar dijaga. Ya. Kemudian terkait itu dari awal sudah saya sampaikan, manajemen emosinya juga harus. Yang udah ada pasangannya silahkan sama suami sama istrinya juga manajemen emosinya harus dikontrol terkait dengan PPG ini karena betul-betul menyita waktu Bapak Ibu semua. Kalau nanti resume bahan ajar udah saya sampaikan. Nah, kan kalau resume harus ada 3 poin. Kalau analisis bahan ajar juga 3 poin. Jangan sampai dibalik-balikkan lagi sama dosen gara-gara kasih itu aja kesalahannya. Jadi selain usaha, selain manajemen waktu, selain pengontrolan emosional terhadap pasangan, rumah, dan diri sendiri juga harus ada kekuatan dari dalam diri, ya. Ingat untuk perjuangannya berarti harus ada doanya yang kuat. Kalau malam kuatkan doa, tanya yang mau tahajud silahkan. Doa yang lebih di sujud terakhirnya. Kalau subuh, sedekah subuh, ambil kaleng, kotak atau apa, taruh di samping tempat tidur. Habis sholat subuh, sedekahin. Niatkan, ya Allah luluskan saya PPG batch 1 tahun 2024 di Yayan Losmo ini. Amin. Saya sama 176 mahasiswa PPG Yayan Losmo ini. Itu niatkan Bapak Ibu. Kalau duha selalu duhanya. Jadi apa? Doanya pun seimbang, diperkuat. Kemudian usahanya juga diperkuat. Manajemen waktunya juga diperkuat. Aceh Selatan, saya tunggu nanti dikukuhkan sama-sama di IAIN Lusmawi. Ya, dengar Aceh Selatan? Jangan ada yang nggak datang. Amin, 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 amin. Yang langka juga wajib ke Aceh. Harus ke Lusmawi kalau ada dikukuhkan. Kami tunggu di Lusmawi. Nggak boleh nggak datang. Nah itu dia. Yang Biren nih lebih-lebih kok, yang Biren udah nggak tahu diri kalau nggak datang ke Lusmawi. Insyaallah, Bu. Artinya apa? Perjuangan kita itu nggak sia-sia. Nanti Bapak Ibu yang akan terharu sendiri atas perjuangan ini. Jadi jangan disepelekan setiap apa amanah dari dosen. Bapak Ibu revisi berarti memang salah. Karena yang direvisi itu nantinya akan itu yang Bapak Ibu tuai. Oh, kenapa ini harus direvisi? Ternyata keluarnya di UKM PPG. Oh, kenapa ini harus dikerjakan? Ternyata keluarnya di UKIN. Oh, ini kenapa begini? Nah, begitu. Bisa ya? Bisa ya semua? Masih semangat ya? Kuliahnya semangat. bisa, Bu. Semangat, Bu. Pokoknya harus semangat semua. Kuliahnya juga harus semangat. Doanya harus diperkuat. Sedekahnya harus diperkuat. Ya? Oke? Ya, Bu. Oke. Janji kita lulus sama-sama ya semua ya. Ya, Bu. Amin. 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 Ya, Amin. Semua. Yang nanti ada video, yang ada foto perjuangan untuk PPG kirim aja ke grup. Nggak apa-apa. Nanti itu menjadi kenang-kenangan kita. Kalau misalnya yang mau cari-cari sinyal, lagi ada cari sinyal, tuh mau videoin silahkan. Nah, itu kelas Aceh Selatan, yang kelas 1 itu keren itu. Mereka, saya nggak tahu pernah mereka, saya harus paksa Zoom jam 6 karena saya ada kegiatan di jam 8 sampai jam 1.
Kemudian kemudian saya bilang jam 6. Ya udah nanti. Jadi kemudian ternyata mereka jam 5 udah berangkat dari rumah untuk mencari sinyal. Ya Allah, saya nggak tahu itu. Itu luar biasa itu orang Aceh Selatan K1. Jadi sampai saya harus mohon maaf. Mohon maaf ya, saya bilang gitu. Saya nggak tahu, saya ini bilang gitu. Itu ada 10 orang di dalam ruang. Udah takut-takutan mereka pertama mau pergi ke sekolah. Makanya apa? Itulah perjuangan Bapak Ibu. Terus saya bilang itu perjuangan. Yang nanti 4 bulan kemudian Bapak Ibu ingat, yang Bapak Ibu ulangi lagi, yang Bapak nostalgiakan lagi, tapi nggak mau balik. Enak untuk dikenang, rindu untuk dikenang, tapi nggak mau balik lagi di masa itu. Mau mengulang di modul 1? Nggak mau kan? Enggak. Ya, itu dia. Makanya yang udah ada ini disuruh kita jalani. Jalani aja. Selesai nanti insya Allah, jalani aja. Ada yang Jalani syukur. kita nggak tahu, dijalani, disyukuri, udah ada dikasih Allah, dimudahkan, dikasih beasiswa, udah alhamdulillah orang nggak dapat. Ada yang udah dapat, tapi nggak bisa pengukuhan. Kenapa? Besok pengukuhan, Nggak lulus. nanti dia meninggal. Coba, lebih ngeri siapa? Begitu perjuangan, kita nggak tahu loh, makanya jalanin aja. Udah, niatin. Nah, ini apa namanya? Semua udah ada ketetapannya. Yang lagi punya bayi, ya dijalanin aja. Yang lagi hamil, itu rezeki bayinya. Jadi jangan gara-gara alasan ini tuh kita tidak bisa mengerjakan apapun. Bapak Ibu, perjuangan kita sama-sama berjuang. Dosen berjuang, Bapak Ibu juga berjuang. Saya PPG yang kemarin, pagi jam 8 saya kontraksi. Siang jam 2 saya bukaan 4. Saya masih mengajar PPG, saya nilai PPG. Setengah 8 saya melahirkan, besok pagi ngajar lagi PPG harus. Kenapa? Demi Bapak Ibunya. Jadi pas lahir Bapak Ibunya, pas lahir anaknya, Bapak Ibunya dikukuhkan, itu kan mereka terharu, saya juga lebih terharu. Ada satu orang yang dia sih minta mengundurkan diri aja. Bapak-bapak dari Riau. Bu, asam urat saya ada itu, Bu. Saya nggak sanggup Bu perbaiki. Itu dia ngomong di modul 9 loh Bapak Ibu. Kalau dia ngomong di modul 1, terserah aja, saya bilang. Ini di modul 9, udah mau selesai 10 modul, dia mau mengundurkan diri, nggak saya kasih. Kalau Bapak begitu, maka nanti 5 tahun Bapak Ibu di blacklist dari PPG, saya bilang. Kemudian, pas lagi Oka Karya, mau ngumpulin UKIN, Bu, saya mau ngundurin orang yang sama dong. 2 kali dia ngundurin diri. Ini kalau sekali lagi Bapak nelpon saya cuma bilang ngundurin diri, udah saya nggak peduli lagi sama Bapak. Jangan Bu, jangan Bu, jangan. Dah, terakhir, nggak ngundurin diri dong dia. Dia ikut UKM PPG lulus. Dia hubungi saya janji ke Aceh Bu. Naik bus dia dari Riau sampai dia ke Aceh. Bahagianya saya. Kenapa? Yang saya marahin gara-gara dia minta mundurin diri, datang ke Aceh, lulus. Nah, ini saya bilang, jadi perjuangan kita beda-beda. Kita akan diberi masalah sesuai kemampuan kita. Begitu juga Bapak Ibu semua. Jadi yang saat ini sedang berjuang, itulah jalan kita untuk dapat yang hak kita nanti. Ya, jadi nggak boleh patah semangat. Sekali lagi saya ingatin, tetap kerja sesuai koridor, walaupun lelah jalani aja. Nggak boleh mengeluh. Ingat aja ada teman Bapak Ibu yang belum lulus PPG, masuk ke PPG maksudnya. Bapak Ibu ingat yang bawah aja. Yang lain belum masuk ke PPG, kita udah masuk ke PPG. Nah, kayak gitu. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, tetap berusaha, tetap berdoa, dan yang paling penting manajemen waktu. Kalau malam udah mau masuk resume, coba terus resume aja biar nggak capek, biar nggak nimpa-nimpa tugasnya. Ini hanya 10 modul Bu, 1 bulan. Udah Bapak Ibu mau lewati 3 modul. Ada 7 lagi nggak terasa, serius saya bilang. Tidak akan terasa nanti, karena ritmenya sama, 2 hari setengah, 2 hari setengah.
Oh, KB1, KB2, KB3, KB4, resume, tep. Oh, bahan ajar, analisis bahan ajar, tep. Dengan 3 penilaian. Oh, PBL, tep. Yang saya kasih tadi. Nah, itu setelah itu baru kita yang loka karya. Itu nanti lagi saya jelasin. Baik, Bapak Ibu semua, karena ini sepertinya langkah nanti mau azan. Saya akhiri saja dulu terkait dengan penjelasan.